والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب أن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semina mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mengkaji membahas tentang tafsir Jalalain. Tentunya sebelum kita membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu sebab Quran nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Betul? Salah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atim tajibul gunah karena mim ditasydid. Wa atimul al-qamariyah alif lam ketemu dengan ha, ciri yang kedua ada sukun alnya. Dibaca hurufnya ada 14 yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Karena al terbagi dua, ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Al-hajju wal sama umratan lillah. Lamnya lam tarkik tipis, lillah bukan lillah, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya fa'in izhar karena nun sukun ketemu dengan alif. Uhsir ra tarkik uhsirtum idhar sapawi karena mim sukun ketemu dengan fa. Jika ketemu mim idgham mim, jika ketemu ba ikhfas. Apa itu dalam hukum mim mati, jangan ditahan. Fa in usiwatum fama mad tabi'i kena mim fathah ketemu dengan alif, alifnya alif
rosam karena alif terbagi 3. 1 rosam, maksurah, mamdudah. Huruf mad asli ada 3 yaitu alif, waw dan ya. Pamastai sara minal had. Qalqalah sughra qana dal mati berada di tengah kalimat karena qalqalah terbagi 3. 1 sughra, kubra dan akbar. Hurufnya ada 5 yaitu kutubu jadin hadyi wala matabita haliku ru'usakum hatta tabita fathah ketemu dengan alif. Alifnya alif maksurah, ini alif maksurah ya tanpa titik. Hatta yablughal had yumahillahu. Qalqalah ada tanda wakaf. Qala al waqfu ala lebih utama berhenti, berarti bacanya hatta yablughal had yumahillahu. Ambil napas baru lanjut. Bamang ab'ad karena nun sukun ketemu dengan kaf karena ikhfa terbagi 3. 1 akrab, ausad dan ab'ad. Huruf akrab 3 ta, dal, to. Ab'ad 2 qaf, kaf. Sisanya 10 ausad. Bacanya mulut lebar. Pamang, jangan pamang, jangan ya. Ka naming sama kum idgham mim karena mim ketemu dengan mim. Mari don au bihi masilah tawilah karena ha domir disambut oleh alif. Nah di atas ha pasti ada alif mamdudah. Itu ciri-cirinya. Panjangnya 2, 4 dan 5. Jadi paman kana minkum maridun aw bihi azam. Idgham apa? Nakis karena tanwin ketemu dengan mim karena idgham terbagi 2. 1 nakis dan kamil. Huruf nakis 4 yanmu. Huruf kamil 2 lam ra. Adamir kamil nun sukun ketemu dengan ra atau bila guna. Ra sing masilah qasir hanya terjadi pada domir disambut selain oleh huruf alif. Fampid qalqalah sughra fampid yatum idgham nafis min ifa usah tengah-tengah mulut lebar enggak, monyong juga enggak. Min sia min au sadaqatin au nusuk. Tanda wakaf jim mujawaz atau jaid, boleh berhenti, boleh lanjut, boleh au nusukin faida majaiz munfasil karena mad asli disambut alif dalam 2 suku kata di atas dal ada alif mamdudah. Jadi faida amintum boleh. Amintum ihfa akrab mulutnya monyong. Faida amintum wakaf qala. Jadi wakaf di situ ya. Jadi kembali tadi. Aw nusukin faida amintum
Faman jika apa? Faman tak udah dekat dengan huruf ta, makanya disebut akrab. Faman tamnahu bil umrati ilal haj wakaf nggak ada, berarti lanjut ilal haji pamastaisara minal hadi. Kalau kubra ada wakaf, ada wakaf jim jaiz, boleh berhenti boleh lanjut, boleh minal hadi pamal idgham kamil nun sukun ketemu lam paman lam yajid pasiya musalasatin ayya min fil haji wasabatin iza raja'tum. Qala al-waqfu ala berhenti di situ. Jadi dari salasati ayyamin fil haji wasab'atin iza raja'tum. Ada tanda qala al-waqfu ala. Tilka asyaratun ifa abadka milah. Ada tanda wakaf qala al-waqfu ala, berarti wakaf di situ. Tilka asyaratun kamilah zalika limal idgham kamil liman lam yakun izhar ahluhu masilah qasroha diril masjidil haram mad ada wakaf minal hadiril masjidil haram. Madarid disukun karena mad asli diwakafkan, ada tanda wakaf qala al-waqfu ala, berarti tinggal lanjut napas di situ. Wattaqullah Asy-Syamsiyah tanda wakaf tidak ada, berarti lanjut. Wattaqullaha wa'lamu annallaha sadidul iqab. Madarid disukun banyak kalau kubra iqab madarid lisukun karena mad salis diwakafkan. Sampai sudah. Nanti asyhuru ma'lumatun paman farada fil haji fala rafasa wala fusuq wala jidala fil haji. Jadi kalau haji enggak boleh berantem. Kalau haji enggak boleh berantem. Kalau bukan haji baiklah, sekarang artinya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kita artikan dulu baru nanti tafsir. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum pamastaisara minal hadi wala tahlu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Fa in uhsirkum, maka jika kamu dalam kondisi apa? Dikepung. Iya.
Famastaisaro. Iya, yang istilahnya taisaro, yang mudah, minal had, daripada yaitu had, alaikum wa huwa syatun, yaitu penyembelihan kambing. Wala tahillu, dan tidak boleh mencukur ru'usakum, rambut kamu, hatawanya. Karena saya teringat guru cerita, ketika ada orang yang sudah haji, suan silaturahmi ke kiai, lalu ditanya, siapa nama sampean? Nama saya Haji Imron, katakan. Maaf, saya nggak perlu nama hajinya, yang penting namanya siapa sampean. Balik lagi, nama saya Haji Imron. Nggak butuh haji, yang penting namanya siapa sampean. Baru dia nyebut nama saya Imron. Nah ini dia, bukan hajinya. Kalau haji itu kan. Nah orang kan masih dianggap nggak bisa istilahnya, karena udah pergi haji, kalau nggak dipanggil haji ngambek, marah. Padahal kalau bicara haji itu antara urusan dia dengan Allah. Dipanggil haji alhamdulillah, nggak dipanggil haji pun jangan marah. Ya. Yang kedua lagi, ada apa dengan ayat ini bahwa haji umroh harus karena Allah? Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, sayatil hajju, yaitu akan terjadi nanti orang-orang pergi haji, an-nuzhatu, mereka pergi haji tapi hanya untuk pelesiran. Ini agniauhum linuzhati, orang-orang kaya perginya haji untuk pelesiran. Kalau bahasa kita untuk refreshing. Atau hanya ingin melihat Ka'bah, ziarah ke makam Rasulullah. Sampai di sana belanja di mall, sholat zuhurnya ketinggalan. Itu ya, itu sabda Rasulullah. Jadi wagniauhum linuzhati wa ostatuhum litijara wa fakiruhum lil mas'alah. Nanti akan terjadi orang haji, orang kaya cuman pelesiran, orang bisnis cuman mau dagang doang, orang miskin mau minta-minta di sana. Nanti sekarang. Jadi kalau nanti pergi haji itu sepanjang jalan orang cuman megang sapu dengan tempat sampah, seakan-akan dia habis nyapu, padahal ngejedok doang di situ. Untuk apa? Untuk mengambil hati perasaan haji supaya ngasih sedekah. Ya. Sampai-sampai ada dari orang Indonesia. Saya begitu selesai tawaf, dia lagi diri megang sapu, megang. Saya alhamdulillah nggak masuk kategori pegawai untuk membersihkan Masjidil Haram. Saya karena Allah. Lalu saya tanya, lalu Anda makan dari mana? Seadanya, kalau ada yang ngasih saya makan, kalau enggak. Nah, rupanya yang model-model kayak begitu tuh dijadikan satu modus ya. Berangkat haji bukan karena Allah tapi pengen minta-minta. Ya kalau kita banyak duit sih kasih aja, jangan ditanya. Jangan kasih aja 1 real ya. Mereka pun girang, insya Allah didoakan. Karena lipat ganda kali 100.000. Sholat 100.000, sedekah juga. Tuh untungnya orang pergi haji. Makanya orang berlomba-lomba pengen haji. Kalau enggak ada orang yang pengen haji sih itu orang apa? Tanda tanya, kata baginda, siapa yang mampu haji tapi dia nggak melakukannya, tinggal pilih ketika kematiannya, mau Yahudi, mau Nasrani atau Majusi. Kan banyak orang kaya tapi nggak mau pergi haji. Makanya pemerintah memberikan satu solusi untuk haji plus, cuman cukup 15 hari. Kalau haji NH biasa kan 41. Yang 41 di Madinah 8 hari untuk mendapat arba'in, 40 waktu sholat berjamaah, nanti sisanya 31 hari itu di Mekah, 2 hari pulang pergi. Nah itu di situ. Kalau haji biasa ONH itu 41, tapi kalau ONH plus dengan harga 250 juta per orang,
itu cuma 15 hari. Hotelnya di atas. Jadi ini Ka'bah, ini hotel. Jadi kalaupun dia nggak turun ke Ka'bah, cukup sholat di mana? Di hotel. Karena masih nyambung itisal. Makanya kata orang pergi haji, plus nggak terasa haji. Kenapa? Dinina bobokan dengan hotel berbintang 5. Makan serba enak dan apapun ada. Itu kan? Nah ini kembali tadi. Jadi beranggapan tinggal ngelongok aja ke bawah. Orang lagi pada tawaf, lagi sholat, dia asik. Ini yang suka mereka cerita, nggak terasa kalau haji plus Ustaz. Kenapa? Tahu-tahu 15 hari pulang aja. Itu kan? Nah kalau bisa haji ONH reguler ya. Biayanya sekarang berapa? 90 juta. Porting 30%. Berarti ya 70 juta. Ada yang punya 70 juta. Tapi dengan catatan 15 tahun baru berangkat. 15 tahun. DP 25 tunggu waktu panggilan haji 15 tahun. Luar biasa. Ya. Ini kembali tuh. Karena makanya Allah bilang sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah akan terjadi nanti suatu masa mereka haji cuman hanya pelesiran. Jadi orang-orang kaya perginya cuman apa? Dianggap refreshing aja. Makanya terkadang kalau melihat kondisi begitu mereka kapok pergi haji. Dikira pergi haji enak, nggak taunya cuma ngabisin duit doang. 250 juta. Udah gitu bejubel gitu kan. Udah gitu ngantri, wah macam-macam alasan. Itu kalau orang kaya hajinya seperti itu. Ya alhamdulillah mudah-mudahan sih nggak ada. Ya, jadi kembali pada kita semua. Itu Masya Allah. Kalau berbintang 5 saja pernah merasakan umrah bintang 4. Itu buah-buahan apa aja. Pisang Ambon pun lain dengan Indonesia. Di sana pisang Ambonnya segede-gede apa? Kalau di Indonesia 1 bisa 4 orang. Kalau di sana cuma sendirian. Ini luar biasa makmurnya ya. Kemudian pain usirtum tadi. Ai muti'tum an itsma mihima yaitu ba'du. Maka jika istilahnya apa? Yaitu dikepung. Benar dikepung. Kenapa? Atau dihalangi. Ya. Jadi kita mau pergi haji dihalangi atau dikepung. Iya, terhalang artinya itu muta'atam itu terhalang. Seperti Nabi waktu ketika mau umrah dengan sahabat dihadang oleh orang kafir di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk ke kota Mekah. Itu seperti contoh gitu. Sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Karena Hudaybiyah ini tapal batas antara Mekah dan luar Mekah. Itu Hudaybiyah. Ya, ini Rasulullah pernah dihadang oleh mereka, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Pamastaisaro. Kemudian yang nggak pakai lampu sih Pak Jona. Karena saya ngaji dulu tahun 2001. Sekarang udah berapa? 2024. Udah berapa tahun? 23 tahun. Pantas kalau tulisannya udah udah gitu. Kedua matanya juga malum umur masih muda. Tapi mata bisa. Harus pegang terus. Lanjut tadi. Sampai mana tadi? Pamastaisara ya. Minal hadi. Yaitu menyembelih atau penyembelihan alaikum wa wasyatun bagimu seekor kambing.
wala tahliku, dan tidak boleh mencukur ru'usakum, rambut kamu, aila tatahallu, tidak boleh bertahalul. Tahalul itu mencukur rambut. Jadi setelah kita melakukan tawaf kemudian sa'i, sebelum selesai kita cukur rambut minimal 3 helai, afdol dibotakin. Makanya saya waktu haji tahun 2011 tuh begitu dibotakin, dijemput oleh keluarga, bingung cari saya. Padahal di depan keluarga. Karena rambut saya biasa ada rambut nih botak kira-kira gitu. Sampai keluarga bingung, mana ayah begitu. Lihat saya di depannya, lah ini ayah, loh kenapa botak? Nah, karena kalau dicukur rambut botak itu dapat doa dari Nabi. Walaupun sunnahnya 3 helai, tapi alangkah baiknya kalau haji kita botakin. Tapi botaknya bukan di tempat tahalul. Nanti setelah keluar banyak tukang cukur. Bayarnya 25 real. Ya, itu contoh. Ya, ini itu termasuk hatta yablughul hajj. Nah, sehingga sampai istilahnya tentang masalah haji tadi, yaitu penyembelihan, yaitu al-mazkur yang tersebut mahillah, yaitu haitsu yahillu jabhu wa huwa makanul isyari inda syafi'i fayadbahu fihi binniyatil tahallul wa yufarriqu, yaitu yufarraqu ala masakanatihi wa yahliki bihi wa yasulu tahallul. Nah, kembali, yaitu di tempat penyembelihan dulu di Jabal Qubais. Sekarang Jabal Qubais habis digusur. Karena sayang, begitu orang-orang Wahabi tidak suka dengan tapak tilas Nabi kita, akhirnya digusur. Contoh, tempat kelahiran Nabi aja yang punya sejarah itu digusur, berubah jadi perpustakaan di Mekah. Itu bekas tempat kelahiran Nabi. Makanya kalau kita lihat di miniatur, ya, miniatur museum Rasulullah, ketika saya melihat tempat lahirnya Rasulullah, siapa sih yang nggak bisa nangis? Sampai saya nangis terisak-isak melihat tempat lahirnya Rasulullah kayak apa. Tapi sayang, digusur, di bumi hanguskan, seakan-akan umat Islam tidak boleh tahu tentang tapak tilas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Jabal Qubais. Ya, nah ini nih contoh. Jadi makanya kita waktu bayar dam karena haji tamatu, mau nggak mau, nah kebetulan kita bayar dam dengan orang Madura, itu udah 15 tahun beliau di sana, nah, sehingga kita diajak ke tempat penyembelihan, tapi bukan Jabal Qubais lagi. Ya. Ini contoh. Kemudian yang berikutnya ini indah Syafi'i. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i, fayuzbahu, maka sembelih dengan niat yaitu untuk tahallul tadi. Kemudian paman kana minkum maridon, barang siapa yang ada di antara kamu dalam kondisi maridon, sakit atau adza, yaitu luka, ya, atau terkena apa sajalah di kepala umpamanya. Ini kan termasuk, yaitu kakumli, seperti karena banyak kutu. Wah, ini kalau banyak kutu dari negara mana nih? Kepala penuh dengan apa? Dengan kutu, kumal itu, atau wasudai, atau istilahnya di sana banyak istilahnya apa, yaitu wasudai. Apa wasudai? Dalam kondisi pusing kepala, kita nggak mungkin untuk melakukan tahallul, maka pahala kopil ihrami, lalu dia mencukur nanti setelah ihram. Papidiyatu, maka dia bayar fidyah, bayar dam. Damnya adalah min syamihi li salasati ayam, selama 3 hari, atau sedekah bisa rasati asbu'i, dengan 3 usbu, kalau bahasa kita 3 gantang, ya.
Ya, ukuran sok, 1 sok ini bayarnya 3 sok. Min golibin, pada umumnya kuti makanan pokok di negara tersebut. Ala sitatun, atau istilahnya memberikan kepada 6 orang miskin. Au nusuk, atau dia zabihisatin, atau dia menyembelih, yaitu seekor kambing. Ya. Nah, kemudian ini wa ulhiqa bi man halaqa li ghairi uzrin li annahu ala bil kafarati wa kadza man istamta'a bi ghairil halqi qatibi wal lusi wa duhnil udri au ghairihi. Boleh pilih, kata musannif, boleh dikias tentang mencukur rambut tersebut karena uzur, berhalangan disebabkan tadi entah banyak kutu atau pusing umpamanya, atau ada segala sesuatu, karena tahallul itu merupakan salah satu paket daripada pelaksanaan haji. Sekalipun palanya botak, nggak tumbuh rambut, itu tetap masih sunnah dijalankan gunting di atas kepala, karena yang dicukur nggak ada. Ya, nggak ada buat digunting kan, nggak ada rambut. Itu sunnah masih dijalankan tuh gunting. Asal jangan digetok aja kepala orang. Ini contoh. Kemudian setelah itu al-nusuk tadi atau menyembelih kambing. Nah, itu atau boleh pilih dikias dengan mencukur ketika tanpa uzur, karena sesungguhnya lebih utama adalah bayar kafarat wa kadzaman istamta'a, maka barang siapa yang istilahnya bersedap-sedap, kalau bahasa kita bersendau gurau, bercumbu rayu, bighairil halqi katibi, atau seperti bersenang-senang kita pakai wangi-wangian, kan nggak boleh. Walusi, atau pakai baju yang berjahit, kan nggak boleh. Makanya kalau kita tawaf nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai kaos, kecuali cuma 2 helai pakai baju ihram, yang satu buat selimut bawah, yang satu buat selendang di atas, sehingga sebelah tampak kita punya badan. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi bapak-bapak yang haji maupun umroh nanti akan merasakan di dalam pelaksanaan semua apa yang ada dalam tafsir ini. Makanya kita disunahkan kalau udah daftar haji wajib belajar masalah haji, bukan sunnah lagi, wajib. Karena kita harus tahu mana rukun, mana wajib haji, dan mana sunnah haji, dan mana yang dilarang ketika kita haji. Itu semua harus diketahui. Makanya pemerintah berupaya sebelum berangkat 3 bulan melakukan manasik haji. Ya, 3 bulan tuh. Jadi sebelum puasa tuh itu kita udah dilatih bagaimana pakai baju ihram. Karena orang padat, kalau seandainya nggak bisa pakai baju ihram, ketarik orang bisa kelihatan aurat semua karena nggak pakai celana dalam. Makanya tekniknya adalah nggak bakalan merosot sekalipun ditarik, sekalipun loncat nggak akan merosot karena ada teknik tersendiri. Ya, kenapa? Tali pinggang boleh, tapi seperti ini nih tali pinggangnya. Yang ada apa nih? Yang ada ini nih. Apa nih? Yang ada kancing begini nih. Yang nggak boleh ikat pinggang yang nyambung, yang seperti kain. Kain kan terjahit tuh. Kalau begini boleh. Karena saya ingat mu'alim dulu. Beliau cerita, kan biasa kalau orang haji pakai ban Benyamin kan. Tahu ban Benyamin? Yang hijau itu, ban Betawi. Sampai waktu saya pulang ke Kuningan tuh berhenti di tengah hutan. Di masjid pakai ban hijau. Bapak dekat Benyamin rumahnya. Kenapa? Tuh pakai ban Benyamin. Rumahnya Benyamin kan terkenal di sana. Gara-gara nonton Sidul anak terkenal tuh. Jadi kali ini boleh. Setiap orang lewat pasti liatin mu'alim. Enggak satu. Dalam hati mu'alim, jangan lo guru lo gue berani debat. Kalau begini boleh. Kenapa? Karena enggak berjahit. Terpisah oleh apa? Ini nih.
Ya, makanya kalau ke sana siapin ban kayak model begini atau ban haji yang hijau kayak yang merah kayak banyak warna. Kalau takut kedodoran, tapi insya Allah nggak bakalan. Ya, karena Allah pun nggak membiarkan hambanya sedang melaksanakan haji kemudian bisa kedodoran, nggak mungkin, nggak ada cerita, belum pernah ada. Ya, ini dalam rangka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh itu boleh ya kalau ban seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Faida amintum. Iya. Apabila kamu aman adua daripada musuh aybi'an zahaba awalam yakum, apabila musuh sudah pergi atau tidak ada lagi, sebagaimana tadi Rasulullah yang dialami waktu mau umroh dengan sahabat dihadang oleh orang kafir. Nah kalau kondisi udah aman, mereka udah pergi, paman tamata istamna'a, barang siapa yang tamata'a istamna'a, yakni bersedap-sedap, kena pakai minyak wangi, apakah pakai baju tadi yang berjahit atau pakai minyak rambut umpamanya, itu kan termasuk tidak boleh. Bil umroh, dengan pakaian umroh, atau bisa babin parogi, atau disebabkan karena sudah selesainya istilahnya dia melakukan ihram tadi. Ilal haji, untuk haji, ilal ihram, menuju pakaian ihram atau ihram, bihi bi ayakuna aroma biati asyurihi, maka ihram dengannya itu fi asyuri, dengan hal yang masyhur atau yang terkenal. Pamastaisaro, maka apa-apa yang istilahnya mudah, minal hadi, ini astaisaro artinya tayassaro, siapa yang gampang, yang mudah untuk minal haji, yakni berkorban wajib tersebut, menyembelih seekor kambing ba'dal ihrami, setelah ihram, bihi wal abdalu yaumun nahar, yang paling utama tanggal 10. Nah pemerintah Saudi udah ngumumin bahwa tanggal 1 di sana hari Minggu, hari rayanya. Indonesia Senin, kena 4 jam perbedaan waktu. Pamalamnya jid, bangka barang siapa yang tidak mendapatkan istilahnya untuk melakukan haji tadi, maka dia puasa selama 3 hari. Atau ayamipil haji, di waktu dia masih haji di sana. Wal abdalu, atau yang paling utama, qabla sadis lakarohati saumin yaumi arafah, wala yajuzu soma ayami tasyrik ala asbah, istilahnya as-sahih qaula Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kalau hari tasyrik nggak boleh puasa karena masih tetap waktu yang diharamkan, dalam kondisi dibolehkan untuk berkorban 3 hari di sana, 7 hari setelah kembali ke negara masing-masing. Itulah yang sempurna di dalam melaksanakan dam, karena denda tadi tidak mendapatkan kambing atau nggak punya duit karena kehabisan, tapi bukan buat belanja, bukan ke mall, bukan. Yang demikian itu kata Allah SWT, lima lam yakun alhu hajul masjidil haram, barang siapa yang tidak mendapatkan keluarga di sana, ada di Masjidil Haram, maka kata Allah istilahnya wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan takut. Kalau kita nggak punya keluarga di sana, nggak ada yang bisa menemani kita segala macam, itu jangan takut. Ketahuilah, sesungguhnya Allah siksanya adalah sangat dahsyat. Al-hajju asyhurun ma'lumat, nanti haji itu suatu hari yang masyhur, yang sudah terkenal di mancanegara dan seterusnya. Inilah nanti sampai al-hajju asyhurun ma'lumat. Wallahu alam bisawab. Karena waktu isyraq telah tiba, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La